Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadlillah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai MUI dan Komisi Fatwa serta metode istinbat hukumnya. Majelis Ulama Indonesia atau yang sering kita singkat dengan MUI ini dibentuk pada tanggal 27 Juli pada tahun 1975, yang mana dibentuknya MUI ini sebagai hasil dari Muktamar Ulama yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 27 Juli tahun 1975. Institusi ini didirikan sebagai organisasi yang mengumpulkan ulama dari seluruh Indonesia. Anggota MUI ini terdiri dari berbagai organisasi keagamaan selain mewakili berbagai wilayah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa anggota MUI ini beranggotakan dari anggota Muhammadiyah, NU, Nahdlatul Ulama, Persis, dan organisasi keagamaan lainnya. Kemudian Majelis Ulama Indonesia ini bertanggung jawab untuk menetapkan fatwa dan saran kepada pemerintah dan umat Islam mengenai masalah keagamaan dan masalah umum bangsa. Selain itu, MUI diharapkan sebagai kemampuan untuk mendorong persatuan nasional, berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan ulama, dan juga mewakili kaum muslimin pada pertemuan antar kelompok beragama. Salah satu tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia ini adalah memastikan bahwa undang-undang negeri ini tidak memiliki undang-undang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian Komisi Fatwa. Komisi Fatwa MUI ini merupakan seperangkat organisasi yang berfungsi untuk menafsirkan, membicarakan, serta menyusun masalah fatwa keagamaan. Kelembagaan tetap MUI berdiri pada tahun yang tadi saya jelaskan, yaitu berdiri pada tahun 1975. Komisi Fatwa mendorong para ulama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah untuk membahas masalah masyarakat yang berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat, kemajuan teknologi, dan kemajuan ilmu pengetahuan yang menetapkan fatwa secara kolektif. Kemudian Komisi Fatwa berkumpul secara sistematis secara berkala. Kemudian program lanjutan Komisi Fatwa merupakan penyelidikan hukum Islam yang menguntungkan di bidang muamalah. Komisi Fatwa menyebarkan temuan penelitian para ulama kepada masyarakat umum dan menawarkan saran kepada pelaksanaan proses peradilan di lembaga peradilan agama secara khusus. Selain itu, Komisi Fatwa melayani pihak yang membutuhkan nasihat hukum, baik individu, lembaga pemerintah maupun swasta. Mengusahakan agar fatwa yang dibentuk menjadi bagian dari hukum positif merupakan tugas terakhir dari Komisi Fatwa. Fatwa tersebut memiliki tujuan yang berbeda dan keadaan yang berbeda pula. Sebagai contoh, Dewan Pembinaan Majelis Ulama Indonesia Pusat, Dewan Komisi Fatwa MUI Pusat, dan pemimpin komisi dan juga badan dan lembaga MUI Pusat membuat keputusan hukum tentang kemungkinan dan eksistensi mata uang kripto. Itu merupakan contoh. Kemudian sistem istinbat Majelis Ulama Indonesia itu didasarkan pada berbagai sumber. Salah satunya yaitu hadis, kaidah fikih tentang kedaruratan, kaidah usul fiqh, masalah mursalah, hasil konferensi OKI di Malaysia pada bulan April 1969 Masehi. Kemudian ada fatwa instansi fikih Islam dari Liga Dunia Islam di Mekah pada Januari 1985 Masehi. Kemudian juga ada fatwa Majelis Ulama Arab Saudi nomor SK nomor 99 tanggal 6/11/1402 Hijriah dan hasil Mudzakarah instansi fikih Islam Rabithah Alam Islami edisi Januari 1985 Masehi yang mengizinkan transplantasi organ dalam tubuh. Kemudian Komisi Fatwa MUI mengambil pondasi dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas, yang mana merupakan salah satu peraturan yang disetujui sebagian ulama.
Petunjuk operasi Komisi Fatwa MUI terdiri dari 4 prinsip dasar. Pertama yaitu sistem keputusan fatwa harus didasarkan pada Al-Quran serta hadis muktabar dan tidak bertolak belakang dengan kepentingan umat. Yang kedua yaitu fatwa yang tidak didasarkan pada Al-Quran dan hadis muktabar tidak boleh bertolak belakang pada ijma, qiyas muktabar atau dasar hukum lainnya seperti istisan, masalah mursalah, satu dariah. Kemudian pada kasus ini ra'yu, pemikiran bertanggung jawab. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai MUI dan Komisi Fatwa serta metode istinbat hukumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.